A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sengketa tanah Dago ini ada gejala-gejala esensi masuknya pihak-pihak yang tak jelas, yang lebih identik pada langkah-langkah premanisme. Terus ada pernyataan dari Asep Makmun. Ini sebenarnya bukan sengketa, tapi disengketakan. Ini bukan masalah, tapi dipermasalahkan. Kami Muhammad Baskiaman menjelaskan yang jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab akan adanya masalah, akan adanya sengketa. Rumah ini SHM 80 meter ya. Kalau kita meneliti masalah sejarah, inilah pemilik aslinya. Inilah ahli waris Tommy Rokaya binti Tama bin Okoh binti Nawisan. Yang jadi pokoknya, siapa yang bertanggung jawab atas SHM 80 meter. Terus selanjutnya ini ada SHM Iwan Surjadi garis miring Ismail Tanjung seluas 868 meter dan 270 meter atas nama Didi Koswara garis miring Iwan Surjadi. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab? Dan ini juga Masjid Al-Hikmah, siapa yang bertanggung jawab mewakafkan? Adapun korelasinya dengan konflik sengketa tanah Dago ini masuk dalam persidangan atas nama Didi Koswara, diduga kuat seolah-olah diberi peranan sebagai masyarakat adat. Adapun Ismail Tanjung, sebagaimana diketahui masyarakat, itu ketua RW Dago Elos ketika itu. Ini korelasinya meletakkan dasar perubahan Kampung Cirepuan RT 07 RW 01 menjadi Dago Elos RW 02. Sekali lagi, ini pemerintah perlu mewaspadai adanya gerakan-gerakan yang anti pemerintah, anti aparatur negara yang bersih dan jujur, anti polisi yang bersih dan jujur, anti TNI yang bersih dan jujur. Bahkan, apakah ada TNI atau polisi ke Kampung Dago Elos? Ada. Namun ada itu oknum, tapi kalau yang secara resminya atau murninya malah seolah-olah ditempatkan sebagai pihak yang berseberangan. Itu ada gejala-gejala anti polisi yang jujur, anti TNI yang jujur. Terus terang, alhamdulillah kami Muhammad B. Yaman, keluarga besar kami alhamdulillah itu adalah TNI, Polri, dan beberapa diantaranya mereka adalah perwira menengah dan perwira tinggi. Namun atas rahmat Allah kami tidak hendak melibatkan. Untuk itu kami memohon kepada pemerintah dan TNI Polri supaya tidak ikut serta sebagai proxy war
dalam artian tidak memahami apa sebenarnya kondisi, apa sebenarnya fakta sengketa Tanah Dago. Nah, ini yang tadi kami ini di sini tampak jelas kan, nggak masalah. Kenapa dipermasalahkan? Nah, ini ikut menjual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Nah, ini ikut menjual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Namun kejanggalannya sertifikat terbit atas nama pembeli. Kami ralat atas nama penjual, bukan pembeli. Setelah dibuatin AJB-nya, silakan periksa. Nah, mengenai luas wilayah Dagolo sendiri, nih sebelumnya 10.000 meter. Ini udah termasuk terminal atau kantor pos. Mengenai warga yang menduduki, itu totalnya cuma segini. Tahun 97 ya. Bahkan ini juga ditandatangani oleh Camat dan Lurah Dago seluas 10.000 meter. Nah, ini kan nggak masuk akalnya gugatan Muller. Setelah itu tahun 99 pun itu terjadi kesepakatan ini tahun berkas tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita coba apa sih yang sebenarnya terjadi dalam sengketa Tanah Dago. Nah, yang digugat 6,9 3 buah gendom. Mulai dari sini ya, ini di selatan, tengah, ini utara, itu yang digugat. Sementara subjek yang digugat itu ada di sini. Sementara yang di tengah itu udah dikondisikan, dimanipulasi. Jadi Kampung Cirapuan dirubah jadi Dagolos, ya lebih kurang sekitar 2 hektar. Nah, sedangkan di sini itu subjeknya nggak digugat, namun objeknya digugat. Nah, manipulasi ini dengan tujuan kamuflase biar nggak tampak ini kolusi saling gugat. Yang tampak adalah gugatan murni. Beda gugatan murni dengan kolusi mafia tanah saling gugat itu apa? Kalau gugatan murni, penggugat memperjuangkan hak, tergugat pun memperjuangkan hak. Tapi kalau kolusi, penggugat nggak yakin bahwa itu haknya, sementara tergugat pun nggak yakin itu haknya, sehingga penggugat dan tergugat itu berkolusi untuk saling kerjasama. Nah, kerjasamanya, nah ini tadi yang digelapkan. Terus korelasinya lagi, lainnya lagi, buktinya lagi apa? Ada BBB 15.000 meter. Nah, itu yang digelapkan. Nah, itu laporan BBB itu hilang tahun 2016. Berganti ke DDM Saat. Nah, itu yang nggak muncul. Nah, itulah bila mana pihak tergugat menang, itu bisa jadi kolusi antara pihak penggugat sama tergugat, bisa bagi-bagi. Sementara kalau penggugat menang dapat segini banyak, ya kan? Ini yang digugat 6,9 hektar. Sementara tergugat itu mempertahankan juga sama dengan hak gendom Buraminten 6,9 hektar terdiri dari 4 buah. Sementara gugatan Muller itu cuma 6,3 terdiri dari 3 gendom Verponding. Nah, makanya banyak pihak yang nggak berani untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Demo peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kota Bandung berujung kericuhan. Polisi harus memukul mundur sekelompok orang usai mereka disebut menjadi penyusup saat aksi berjalan. Demo Hari Buruh di Kota Bandung oleh sekelompok massa dengan dipusatkan di Taman Cikapayang. Demo mulai diramaikan sejak siang dengan diisi penyampaian orasi hingga berbagai macam tuntutan. Aksi itu lalu berakhir dengan damai. Tapi, di tengah situasi massa hendak membubarkan diri, muncul sekelompok orang yang tiba-tiba melakukan provokasi. Kata Hendra, sekelompok orang yang melakukan provokasi itu berseragam serba hitam. Puncaknya, kericuhan pecah saat massa ini menyerang polisi dengan cara melempar batu hingga molotov. Ada beberapa kelompok yang menggunakan baju hitam-hitam, dan juga beberapa mereka merangsek bergabung dan mereka melakukan provokasi kepada kepolisian. Provokasi ini merupakan pelemparan batu, molotov dan petasan kepada polisi. Dan akhirnya kami memanggil Dalmas untuk bisa menahan mereka. Ungkapnya, dari Taman Cikapayang, massa ini lalu dipukul mundur ke jalan di Patiukur. Massa sempat melawan sebelum akhirnya mereka bubar setelah polisi menurunkan mobil water cannon untuk proses pembubaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tahun 72 diterbitkanlah sertifikat sebanyak 45 sertifikat. Diredis seluruh bahasa orang Madinah. Maka di sini dimohon pada waktu itu 2,2 hektar. Maka ada tanah sisa 6,9 dikurangi 2,2 hektar, berarti yang dikenal di tanah Jawa ini ada tanah sisa 4,7 hektar. Perlu dicatat. Disinilah terjadi konflik kepentingan, ya, bahwa pada sejak tahun 72 ini dikuasai secara fisik sebagian oleh pemerintah daerah. Kalau sekarang Kota Madya Bandung, bahwa ini dikenal memang diketahui, ya, bahwa tanah ini adalah dianggap sebagai aset Kota Bandung pada saat itu. Tapi saya pada saat itu kebetulan mengetahui, mempelajari dan lain sebagainya, ya, gitu, bahwa di BPN hingga hari ini pun bahwa ini tanah 4,7 masih belum jadi aset Pemkot. Nah, ini permasalahan, ya, sehingga terjadilah konflik kepentingan. Maka saya, adapun keterkaitan dengan apa nama Pak Didi Koswara, ya, ini bukan pendapat, ini aturan yang melekat di dalamnya, bahwa tahun 1967 sebelum adanya Kalotoh pun ada, ya, dari yayasan sebagai pengelola pada saat itu di Pemkot, berarti harus ada dompetnya, ya. Tetapi kenyataannya tidak ada. Sebaliknya bahwa Pak Didi
punya SPH atau pelepasan hak sebagian daripada tanah ini tahun 1960. Maka sekalipun ada dengan Pemkot, itulah argumen saya duluan mana Pak Didi di sini ya dengan penguasaan Pemkot. Maka disitulah kalau sekarang orang yang tidak mengerti, tidak memahami, terjadilah kecemburuan sosial. Pada Pak Didinya sendiri sekarang mah miskin bagian tanah lagi, ya fisiknya dikuasai. Oke lah, karena saya mengerti, saya koordinir ya, sejak tahun 80 masyarakat yang disebut bukti penguasaan fisik diketahui RT, diketahui RW, itu adalah saksi dinas, lurah-lurah dan camat-camat itu dibuat ya. Penguasaan fisik itu menjadikan syarat yang disebut sporadis Bapak dan Ibu. Jadi lebih orang yang mengaku saya sudah 20 tahun dia sudah 30 tahun, jawabannya di mana? Jawabannya itu sporadis ya, sudah saya buat, sudah saya daftarkan, sudah saya mohonkan, sudah. Jadi di sini pengertiannya bahwa Pak Didi itu bukan pemilik, Pak Didi itu bukan yang punya, tapi Pak Didi adalah bagian daripada pemegang sebagian alas ya. Dan tidak bisa ini tanah dijual ke Pak Didi, tidak bisa dijual ini tanah dimohon dikuasai atau dimiliki oleh Pak Didi ya. Tapi saya berani, bahwa saya dulu pernah mungkin bapak-bapak melihat, membaca, saya berani buat sepanduk Asep Mamun dan kawan-kawan ini. Kawan-kawannya siapa? Bapak-bapak ini yang sudah saya tulis, yang sudah saya buat, sudah saya daftarkan. Kalau nggak percaya saudara Yaman silahkan cek ke BPN. Nama Yaman pun sudah ada di BPN. Ada, sudah saya buat. Sporadis ada. RT RW, kalau dulu saya minta tanda tangan ke Pak RT, ke Pak RW, bukan kepentingan saya ya, karena itu adalah kewajiban sebagai penduduk. Saya hanya bertanggung jawab di atas objek ini. Riwayatnya harus jelas, permasalahan harus jelas ya. Kalau saya menguasai di sana, bagian daripada ada desa 3.000 jadi ramai ya. Tahun 90 itu tanah itu kosong ya, kosong. Ini tanah yang bekas sampah. Siapa yang berani mencanggul? Siapa yang berani menyosok tanam? Hanya 2 orang di sini, Pak Didi sama Pak Omon almarhum. Mana di sini ada ahli warisnya Pak Omon? Cuma 2 orang di situ. Maka kalau saya membuat sporadis penguasaan fisik pada saya, tanah masih kosong, kami yang menguasai, kami yang ngebur pada saat itu ya. Tidak ada orang tahun 90 di sini, hanya kamilah. Kami kembalikan penguasaan fisik karena kami tidak punya riwayat dalam permasalahan ini. Maka kami kalau membuat sporadis surat keterangan yang dibuat didatangi oleh RT RW udah ya, kami daftarkan pajaknya dan lain sebagainya. Sebentar, sekarang fisiknya kalian termasuk Pak Yaman sendiri yang menguasai divisi. Jadi pakai logika dong. Kalau kami keluarga dianggap menyerobot kampung Cirapuhan, kok aneh ya. Yang menyerobot itu logikanya siapa? Yang menyerobot itu memberi lupa diri, balik deh ya. Mainan dalam pengadilan yang disebut nyerobot, nyerobot kemudian lupa diri, baru datang, itu baru logika. Ini kalau diviralkan bahwa Didi Koswara adalah oknum, Asep Mamun adalah mafia, apa susahnya sih? Saya laporkan aja ya. Secara hukum keluarga Didi Koswara laporkan saja kalau memang ada merasa yang dirugikan, merasa ditipu, merasa dibodohi ya. Sungguh prihatin kami di sini ya. Kenapa? Inilah permasalahannya. Kalau tadi berbicara ada Remington, ada Samuel Demeyer ya, ada Anseh Osa, sudah numpuk dokumen di tempat saya. Bicara Remington, saudara yang melihat lihat ke rumah saya, dokumennya ada di saya. Siapa itu Remington?
sudah datang ke saya semua, termasuk ini simulan. Siapa yang paling berhadapan dengan ini nih orang-orang? Kalau saya mau kaya, udah saya bikin kesepakatan dari dulu. Ya, urusan pengadilan sebelum diketok palu ada mediasi. Cuman saya tidak mau dibawa perkeluaran karena di BPN tidak terdaftar adanya nama Mular. Nah, disinilah terjadi permasalahan. Ya, kalau di BPN atas nama MP Simongan, tapi kalau hakim kukuh atas nama Mular. Nah inilah permasalahan. Maka di sini, gitu. Ya sebentar Bob. Sebentar, saya juga ingin mempersingkat, tapi tolong apa yang saya sampaikan ini adalah saya disumpah, saya di BAP, saya tidak kurang, saya tidak lebih apa yang sampai dengan saya ini. Ya. Karena apa? Harus saya bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Karena apa? Saya berani menyampaikan, karena saya berani ngomong. Saya sudah dilindungi hukum kok. Saya ini sebagai saksi fakta kok. Fakta yuridis de facto saya lengkap. Ya, ini. Maka kalau sekarang muncul ada narasi-narasi, ya, ada itu dan ini kiri kanan, ini kan bikin masalah. Ya, kalau namanya BPN siapapun, sekarang mau independen, syukurlah. Saya tunggu 1 kali 24 jam saya dengan keluarga tunggu. Ya, jadi jangan ngomong, jangan viral-viralkan saja. Oh, kenapa saya sendiri tidak pernah diajak bicara? Saya sendiri tidak pernah disinggung. Ya, sementara apapun bentuknya, oh bagi saya biarin. Di pemerintahan Pemprov pun sudah pada tahu, di PPN sudah tahu, berkas sudah ada. Ya, sampai kiamat pun ya. Sekarang itu mudah sebetulnya. Makanya di sini saya mendukung, saya juga terima kasih ya, kepada LBH, kepada aliansi dan sebagainya. Selesaikan ini permasalahannya, orangnya atau dipidana-pidanakan. Tapi masalah objek siapa yang bisa menjawab? Saya bertanggung jawab. Bahwa tanah di Dago ini sebetulnya tidak sengketa, tapi disengketakan. Bahwa tanah Dago ini sebetulnya tidak bermasalah, tapi dipermasalahkan. Itulah konstitusi. Oke, itu tadi penjelasan singkat atau panjang. Oke, terima kasih Pak Asep. Tapi pertanyaannya sih tadi Bapak udah terjawab belum sama Pak Yaman? Belum terjawab. Yang apa tuh Bapak ini di pihak mana supaya kita tahu mana musuh mana kawan. Nah, karena gini. Harus dijawab ini karena. Oke, Pak Yaman mana Pak Yaman? Coba tolong jelaskan Pak Yaman. Jadi jangan jadi pemenang buat kami yang lagi berjuang. Pak yang jelas Pak, kayak Pak Asep jelas. Kalian dulu kolot. Hak kita yang dengan Pak Enggak, pertanyaannya Bapak di pihak mana gitu. Jadi supaya kita jelas. Kita nggak Karena kita udah berjuang apa kita yang berdarah-darah Pak. kita pahami. Tiba-tiba Bapak tadi bilang bahwa batal demi hukum. Kan kita Pak. Enggak jelasin aja dulu biar paham. Berdarah. Tiba-tiba Bapak batal tapi demi hukum. Maksud Bapak apa itu? Bukan. Ini kan gugatan Muller ya. Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Perjuangan ada udah 9 tahun. 2016 Membatalkan demi hukum. Capek gas kenakan air mata Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu, nanti perkembangan pertanyaan. Karena mungkin Pak Yaman juga tidak punya dasar juga untuk menerangkan, tidak punya pengetahuan juga yang lebih soal hukum. Jadi ini mungkin penjelasan dari Forum Dago Melawan. Pak Yaman tolong simak apa aja sih permasalahan kita ini, biar Pak Yaman juga tidak bisa berstatement bahwa Dago Melawan ini adalah bagian dari dulu. Kan nggak semua sama. Jangan main fisik ya, nggak boleh gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para warga, khususnya di RT 7, RW 1 dan juga warga-warga di RW 02 yang bisa hadir malam hari ini. Yang tentu saja pertemuan malam hari ini bukan berdasarkan atas perdebatan diskusi. Justru kami ingin adanya kesatuan dari keseluruhan warga, karena kami tidak ingin ada informasi yang seharusnya A menjadi A ini malah A menjadi Z. Itu kan sangat jauh. Maka dari itu syukur alhamdulillah sebetulnya malam hari ini bisa tercipta dengan satu pertemuan atau ngobrol bersama. Ini pun jujur bukan atas dasar pertikaian, kebencian, adu dan lain sebagainya. Melainkan memang kita sudah melihat hal itu sudah jauh hari, kita pun berupaya untuk menahan supaya memang secara perjalanan langkah-langkah perjuangan ini bisa fokus ditempuh. Namun belakangan ini khususnya ketika ada salah satu media independen yang kemudian media tersebut memang secara konkretnya mereka seringkali mengadakan investasi senyap atau secara diam-diam untuk nantinya mereka beritakan, mencari fakta-fakta tertentu kemudian mereka beritakan seperti itu. Nah, tempo hari mungkin ada dari beberapa RT 1 kemudian Sokis atau koordinator dan beberapa warga yang lain mendatangi rumah Pak Yaman dikarenakan drone yang terbang di sekitaran Terminal Dago sampai ke Cirebon itu diterbangkan dan mendarat di rumah Pak Yaman. Akhirnya kita coba untuk klarifikasi ke media dan juga media pun akhirnya mengambil apa yang memang mereka bisa ambil dan mereka bisa beritakan. Kami pun tidak pernah untuk ada satu kata pun melarang ataupun menggiring opini media. Jangan Pak Yaman atau jangan warga di RT 07 misalkan. Tidak pernah sama sekali kita berbicara seperti itu. Tetapi kami hanya menyodorkan fakta-fakta yang memang apa yang mereka pertanyakan. Yang akhirnya dua kesempatan di media tersebut yang diangkat sudah 2 kali episode, yang kemudian di episode kedua syukur alhamdulillah sebetulnya view ataupun animo publik yang menonton itu sudah lebih dari 30.000 orang yang menonton kasus Dagoelos. Yang kami sayangkan adalah ada komen-komen tertentu di media tersebut yang punya kecenderungan akan menggiring opini publik, oh ada masalah di internalnya perjuangan warga. Ini yang akhirnya kami sesali. Kami sangat-sangat menyayangkan kalau misalkan permasalahan tersebut akhirnya jadi menggiring opini publik bahwa seperti yang tadi diperdebatkan. Sehingga jangan sampai publik itu menyangka ternyata di dalamnya sendiri pun nggak beres. Di dalamnya sendiri pun ada yang tuduh menuduh, ada mafia dengan mafia yang saling berkokok dan lain sebagainya. Padahal hal ini jujur kami dari Forum Dagunawan itu mungkin bukan sekali 2 kali kami berbicara dengan Pak Asep Makmun, dengan keluarga dari almarhum Pak Didi Koswara. Karena tendensinya ini mengarah pada tendensi personal. Tapi dari beliau-beliaunya juga menahan. Ya kalaupun perlu kenapa mereka atau Pak Yaman tidak mengunjungi rumah Pak Asep Makmun, mengunjungi keluarga Pak Didi Koswara secara langsung dan lain sebagainya. Makanya kita memang ketika itu tidak bereaksi seperti halnya. Oleh karena itu kami ingin memang kejelasan dengan apa yang memang tadi Pak Yaman jelaskan secara panjang lebar. Mohon maaf kalau bagi saya memang secara pribadi saya juga bingung banget ya. Ini arahnya kemana?
memperjuangkan masyarakat mana? Kan jadi mana-mana. Padahal apa yang kami perjuangkan sederhana. Kenapa kami sederhana? Karena kami tahu bahwa ini permasalahan sangat kompleks. Kalau kita mengikuti kompleksitas permasalahannya, ini nggak akan berujung kemana-mana. Tapi kita coba untuk sederhanakan, kerucutkan dari satu perlawanan hukum ketika itu. Kita tidak menjual masalah, kita beli masalah. Karena mereka yang menjual dari pihak-pihak mafia tanah yang menjual masalahnya ketika mereka mau untuk menggugat warga secara acak. Gugatan itu secara acak. Sekarang saya pengen tahu dulu, di khususnya di warga